Blanco, Corner, Remix. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, berikut informasi kabar anak Pro 4. Coto dan palu basah adalah makanan khas Sulawesi yang memiliki rasa bumbu yang sangat kuat. Kedua makanan ini seringkali dianggap sama oleh sebagian masyarakat, padahal kenyataannya coto dan palu basah makanan yang berbeda. Sama-sama tentunya memakai daging, tapi bumbu yang digunakan berbeda. Dari sisi bahan atau rempah-rempahnya, coto menggunakan kacang dan palu basah juga berbeda. Biasanya coto disajikan dengan ketupat, sedangkan palu basah disajikan dengan nasi putih. Demikian kabar Ratna Pro 4.
indah, indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daiku taing kalingai kasihna, terina tiku terima betalangi.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita jumpa kembali di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah, tentunya bersama saya Yuni Daembaji menemani Anda sahabat budaya. Dan saat ini kami live streaming juga di Pro 4 ya, di YouTube Pro 4 RRI Makassar, kemudian di Facebook juga ini, Facebook dari Pro 4 RRI Makassar. Apa kabar tak semua? Salam sehat ki semua, tetap semangat dan terus melanjutkan aktivitas Anda tentunya. Nah, kami menyapa pendengar yang lagi on the way, yang lagi siap-siap ya. Jadi kalau sekarang kan 16 Agustus, banyak mini perlombaan yang siap dilombakan, apalagi nih mulai di hari Jumat ya. Biasanya di hari Jumat itu pas jam segini nih siap-siap nih semua untuk pendengar yang akan ikut berlomba ya, tentunya untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan semangat jiwa dan juga dengan hal-hal yang positif. Nah, pendengar, apa kabar tak semua di pagi hari ini? Pak Hamsa monitor Barik Basa Daembaji, Pak Hamsa monitor ya. Iya, salam ki monitor Pak Hamsa. Tidak ikut ke perlombaan ini. Iya, Bunda Hajiani di Kompleks Perhubungan Udara pakai maki merah putih. Iya, ada juga yang siap-siap untuk ke tempat aktivitas ya. Nah, jadi informasi yang lagi ada di opini publik kali ini, hari ini ya, tentang inovasi KRIS BPJS untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ya. Jadi BPJS ini akan meningkatkan efisiensi pelayanan ya, sahabat budaya, meraih 101% cakupan UHC ini. BPJS Kesehatan Makassar bakal tingkatkan pelayanan kesehatan ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Makassar akan melakukan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan bagi warga Makassar. Dan ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilitas BPJS BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Roy Yusuf Anwar. Tentunya dikatakan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan ini sejalan dengan tingginya cakupan Universal Health Coverage atau UHC BPJS Kesehatan Makassar, yakni sebesar 101% dari jumlah
populasi penduduk di Kota Makassar. Jadi salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tentunya diberikan pihak BPJS Kesehatan, yakni melalui program kelas rawat inap standar yang rencananya aturan ini akan diberlakukan di seluruh rumah sakit di Indonesia. Oh, jadi ada kris ini bukan pembayaran kris ya, tapi kelas rawat inap standar ya. Baik pendengar, saya nantikan partisipasi Anda, silakan di 0811 400 9250. Jadi apa yang mesti dibenahi lagi kembali oleh BPJS sahabat budaya, ada pengalaman tak ya dengan BPJS. Jadi kris ini kelas rawat inap standar yang akan rencana BPJS untuk meningkatkan fasilitas layanan. Ya, baik pendengar, sebelum kami terima telepon Anda di 0811 400 9250, bisa juga melalui WhatsApp ya. Anda ingin bergabung melalui telepon WA, silahkan di 0811 400 9250. Sumong balakan di sabarota tengah hingga boleh membali.
Baik, sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar, dan pendengar yang ingin bergabung, saya nantikan partisipasi Anda. Silahkan di 08 11 400 9250 ya. Jadi BPJS ini akan meningkatkan efisiensi pelayanan, yaitu dengan KRIS ya. Ya, jadi KRIS ini sahabat budaya, yaitu kelas rawat inap standar. Silakan, saya nantikan Anda yang ingin bergabung, bisa juga melalui pesan telepon WA ya. Telepon WhatsApp di 0811 400 9250. Nah, pendengar, tentunya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Makassar ini bakal melakukan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan bagi warga Makassar ya. Dan ini diungkapkan Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilitas BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Roy Yusuf Anwar ya. Nah, pendengar, ini tentunya BPJS meraih 101% cakupan UHC dan akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Ya, nah, apa kabar juga, saya menyapa Ibu Sudarsia, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Terus siapa lagi ya kah yang monitor ini? Biasanya ada Pak Jusman juga ya di Batam ini. Ya, nah tentunya saat ini pendengar, BPJS itu sangat diperlukan ya. Jadi ketika Anda ingin pelayanan kesehatan yang sebenarnya bukan gratis juga ya, karena bayar angsuran, tapi semuanya sudah tercover ini sahabat budaya. Nah, jadi sebentar juga akan ada dialog luar studio ini tentang pelayanan kesehatan BPJS. Anda bisa dengarkan. Dan hari ini sahabat budaya di 16 Agustus di tahun 2024 ya. Apa kabar ini yang monitor juga ada Sumi Delukmu. Halo Delukmu. Telepon-telepon ki Delukmu. Lamanya ndak didengar suaranya. Bisa lewat WA. Telepon maki lewat WA, nomornya ku share ki dulu Pak Lendi 0811 400 9250. Ada juga Andi Tendri. Salam bari bahasa Dembaji Merdeka. Merdeka tuh Jenna ini. Besok baru merdeka. Apakah ada kelainan di telepon saya ini? Biasanya bunyi-bunyi Ji. Iya, sambil menunggu Anda yang bergabung lewat WA, telepon WA ya 0811 400 9250. Kita nikmati dulu ini. Kita dengarkan dulu supaya makin semangat untuk hari kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Indonesia.
Pagi Pro 4 RRI Makassar. Iya, baik pendengar, saya nantikan partisipasi Anda. Siapa ini? Semangat 10 jari. Bagaimana ini ya Noko? Iya. Semangat Dembaji, 10 jari tangan untuk mengisi kemerdekaan. Siapa ini ya? Oke, dari 5226. Terima kasih sudah kirim pesan WA. Oke, jadi sahabat budaya, informasinya BPJS ini akan meningkatkan pelayanan ya. Saya nantikan kembali, silakan bergabung. Ini teleponnya sudah baik ya sahabat budaya. Coba dites-tes dulu di 0811 400 9250. Ya, dan ada nanti akan dibuat ya sahabat budaya untuk pelayanan BPJS itu dengan program kelas rawat inap standar ya. Baik, siapakah lagi yang monitor ini? Oke. Iya, Bunda Jani, gimana kabarnya Pak Jono? Biasanya berarti belum merdeka ini Pak Jono. Biasanya menelpon Ki, atau diselesaikan dulu di tetangga sebelah ya. Oke deh, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bahasa Dembaji. Oh, berarti dari tadi menyala-menyala ini kita telepon Pak Hamzah.
Iya. Dari tadi Mi berdering tapi enggak tahu di sini. Nanti sebentar lagi kulihat situasinya karena Tidak baru sangat menelpon dan Baji. baru gimana? Iya, apa itu di Parepare mengisi Iya, baru pulang kemerdekaan ini jalan-jalan. dari jogging Ki. Iya, jam 7.20 tadi pulang langsung buka radio, monitor. Pak. Iya, tahu. Ada ini BPJS ada nanti programnya kelas rawat inap standar. Maksudnya itu standar kayak yang memang yang Iya. ada Iya. kelasnya itu. Iya, mungkin seperti itu. Sebentar didengar di Pro 1, paham Jadi sah? kalau saya tidak tahu masalah BPJS selama selama tidak kerja itu. Iya, jadi apa Tidak kita? terlalu anak-anak juga sekarang anak-anak saya di sana di rumah sakit itu Iya. bahasa saya urus ini suruh urus ini di rumah sakit itu. Oh, jadi Tapi ada tuh saya ada tuh pakai BPJS cuma kumpul semua bangsa di belakang. iya. Ada juga di atas di lantai 3, 4. Ya lantai 2, 3 ya itu paling banyak saja. Itu kelas tidak tahu kelas berapa itu ada kelas Biasa kelas 2, kelas KIS 3. barangkali apa Kalau lantai 5 Pip oh lantai 5 VIP ya. Iya. ya di belakang kan luas gitu di Nusina. Iya. Pulang putri saya di sana jadi itu saya juga tidak pernah tanya karena itu BPJS bagaimana. Iya. Kalau saya masuk langsung saya tidak pernah urus ini dan itu. Tapi pelayanannya selama di rumah sakit Ki biasa Pak Hamzah? Ya ada kursi makan, ada tempat tidur, ada ruang tamu. Iya. Apa Rena kelas berapa itu ya? Teh Joko ise karena lengkap kin Joko langir. Iya ada meja makannya, ruang tamunya, ada pokoknya lengkap semua. Saya bilang nih, mau terima tamunya atau sakit? Iya. Padahal mau istirahat di. Ternyata suruh istirahat aja di balai itu mati. Iya, terus apa tuh yang kegiatan teh ini untuk kemerdekaan ikut tongki lomba? Tidak ada kegiatan ini, cuma lari sendiri. Nanti besok saya di Karabosi. Terus di dekat-dekat rumah tak iya? Coba anak-anak main bola. Oh, anak-anak memang. Tergantung tunjuk kapan sponsor tahu adik, paham sah? Iya. Jadi saya kira untuk mengisi kemerdekaan ini, begitu pula ini tadi programnya pemerintah masalah BPJS ya. Iya. Terima kasih semua, mudah-mudahan tidak ada yang menunggu kalau masuk di UGD tidak ada tempat tidur. Itu yang paling banyak mengeluh keluhkan masyarakat itu. Iya, Bang. Dan Baji. Iya. Cuma dulu tidak ada tempat tidur. Iya. Masa kasih yang menunggu bisa tuh pulang lagi pindah rumah sakit sampai sana tidak diterima lagi, Tidak pindah. Aduh, itu kasihan juga orang sakit. Iya, jadi di Bagaimana pemerintah supaya kalau masuk rumah sakit jangan dikirim ke sana kemari. Iya, jangan dioper-oper. Jangan dioper-oper, bola kapan. Iya. Oke, lanjut kita Mbak Dina. Iya, terima kasih. Iya. Yang penting masuk codok. Masuk makin codok. Jadi apa nih kegiatan besok deh Mbak Dina? Besok itu apa seleksi fans karaoke. Kopi nonton ya. Iya, datang maki. Tapi baru malu kak bilang. Nggak pernah malu-malu. Hari Sabtu itu jam 10 ya. Nanti orang semua. Iya. Kenapa diketawain? Iya, kan toh. Sama ki Pak Hanafi. Pakar dengan itu yang rambut. Pakai topi ki. Pakai topi di bagus nih. Iya. Pakai topi, pakai masker, pakai apa lagi? Sesuai Tommy usia. Kamu manjo. Tapi ada Pak Marsuki. Sejanji Kalau ada maki. Pak Marsuki, Pak Hanafi. Nah itu tingkul semua. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Sudarsia juga ini di kolom komentar Facebook
Assalamualaikum Dembaji, bari basa ya. Iya. Saya terima telepon dulu ini lewat WA. Halo, assalamualaikum. Mana ini lewat? Ya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena nakina ini gak kamu foto nah. Ya. Karena kak nain net telepon gak kamu foto nah. Tiga bersaudara. Iya deh, porena tuh. Kemere bersaudara. Sabar dulu telepon yang biasa ini ya. Rinda misumpah ingin jiku tayangi telepon nang asen tenang tama. Ya, maklum ini puna bari pasakan mana sibuk gitu. Tapi sesibuk apapun diberi ke ambil kesempatan untuk masuk di acara bari basa. Iya toh. Jadi ada mianu ini pilihan lagu ini belum pikir kita meraih juara. Apalagi kalau ada sudah makin latihan kemarin. Sudah semua makin latihan, kau tanya ingker kemarin. Fansnya perempat tawa terus lebih jadi hubungi ketua Tanjo. Napa tidak kama? Bisa terhubung sibuk Dembaji. Sibuk ya, live Ki. TikTok ki. Iya, live ki. Ya, terus kita ya menggunakan jaki BPJS. BPJS Mandiri saya pakai Dembaji. Iya toh, kamu tuh yang BPJS Mandiri itu ya. Kalau saya pakai kan kelas 3 Ji. Iya, tapi pernah kita rasakan pelayanannya mulai kalau pergi ke periksa atau bagaimana di puskesmas terus ke rumah sakit, bagaimana kita menurut tak? Kalau kita dirujuk ke rumah sakit, kita cuma ambil saja rujukan di puskesmas. Tapi kalau pelayanannya di puskesmas, alhamdulillah. Iya bagus meningkat. Iya, alhamdulillah. Iya. Kakak-makaman nih pun nih buhawania apa sih nganja koro-koro nganja pelayanan di viral gitu. Kuan mi puna koro-koroan Iya. Bilang jangan kok begitu. Itu Pak. Harus kau melayani pasienmu dengan baik. Iya, jajak. Karena ini dibayar ini. Iya, karena kan kita BPJS Mandiri toh. Iya, BPJS Mandiri saya pakai. Tapi masukku saya biar bukan pakai BPJS Mandiri, semua pelayanannya harus bagus Dembaji. Karena melayani dengan pasien dengan baik, dengan ramah. Iya. Karena ini orang sakit ini dilayani. Iya. Jadi memang harus ekstra sabar sini, harus sabar ini yang pelayanan kata. Iya, karena biasa banyak kejadian Dembaji seperti itu. Kalau orang lagi gawat dia dipimpong kiri kanan, diminta dulu kalau mau dirujuk ke rumah sakit dia minta dulu rujukan masuk ke saya, jangan dulu urus itu yang begitu Dembaji. Layani dulu ini pasien dengan baik, baru dibelakang nanti diurus anunya, administrasinya masukku. Diutamakan dulu si pasien Dembaji. Itu administrasi di belakang diurus. Begitu saja harapanku Dembaji. Oke, cocok biar bukan BPJS Mandiri, kan sekarang juga ada KIS Dembaji. Iya. Itu KIS kan dari pemerintah. Jadi pokoknya semuanya itu harus dilayani dengan baik. Iya, itu harapan Dembaji. Harapan tadi, iya. Siap audisi besok. Iya tahu. Audisi ki. Jono, saya makin pare rongan. Jono saya sudah bicara dengan ketua Vensta. Mungkin lagi tidak sempat ki lewat WA, lewat grup. Saya ngapain Jono.
ku hapus Ki karena kurang bagus kalau yang kayak begitu ya. Iya. Oke Mi, Bu Awania. Besok semangat. Oke, sampai jumpa besok dan bagi. Iya, makasih dan bagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi nih telepon tak ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ku hapus Ki, ndak boleh orang harus kemerdekaan ini. Jangan bikin konflik-konflik. Kenapa? Karena saya terhubung di teleponku aman Mi. Terhubung, tapi kan ini namanya, kan perlu ya namanya. Ya saya bahas BPJS Pak Jono. Jadi Pak Jon, kita gunakan BPJS Mandiri atau bagaimana atau saya atau tidak kini tidak menggunakan ke BPJS. Gunakan sendiri. Hah? Gerakan sendiri. Kenapa? Saya tidak pakai BPJS. Oh tidak pakai. Iya. Jadi sekeluarga tidak gunakan BPJS kini. Tidak. Jadi umum kini. Ya tidak perlu bayar. Kenapa? Ya. Kenapa? Tidak. Nanti mau dipakai Nanti mau dipakai baru diselesaikan. Baru selesaikan. Namanya coba mati bakar. Oh, iya toh. Iya. Tapi toh itu kalang kabut toh kalau tak banyak dibayar. Ya. Kalau banyak tunggakannya. Iya, siapa tahu ada pemutihan. Semua saja pemutihan. Rasanya minta pemutihan. Iya. Minta pemutihan. Karena ini ada kelas rawat inap standar. Ya, Kris. Iya. Kris. Ya toh. Kan memang tujuannya baik gitu kan, memberikan pelayanan yang sama kepada semua pasien, kepada semua orang. Iya. Tanpa membeda-bedakan. Jadi ini sih sebenarnya bagus. Menurut saya pribadi kan. Iya. Yang penting ini istilah ini bukan sekedar wacana, bukan sekedar taruh ada taruh beli. Iya. Tapi memang betul taruh ada taruh gaul. Artinya memang ini kan bagus, ya kan? Tapi kan memberikan pelayanan sama kepada siapapun tanpa memandang kelasnya. Iya. Gitu. Biasa kalau menurut saya praktikan itu. Karena aku baca tadi ini Kris, begini tujuannya. Seperti itu. Iya. Jadi mudah-mudahan ini taruh gaul, apa yang disampaikan oleh pemerintah betul-betul dilaksanakan. Ya kan? Iya. Apa yang diucapkan oleh pemerintah berbanding lurus apa yang dilaksanakan di lapangan nanti. Iya. Tapi bukan sebaliknya, apa yang diucapkan lain juga yang dilaksanakan di lapangan. Iya, Bang. Jadi mudah-mudahan ini memang betul-betul dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah, sehingga masyarakat itu merasa mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa sampai dibedakan dan merasa adil pada mereka, ya kan? Dan mudah-mudahan dengan adanya krisis ini nanti kan tahun depan baru dilaksanakan, ya kan? Mudah-mudahan setelah diterapkan krisis ini kita tidak lagi mendengar ada keluhan masyarakat bahwa tidak ada kamar, ya kan? Tidak ada kamar, tidak ada tempat tidur apa dan sebagainya, ya kan? Mudah-mudahan tidak ada seperti lagi kita dengar, ya kan? Tujuannya kan terus untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua, ya kan? Iya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kita dengarkan lagi itu keluhan ada masyarakat, tidak ada kamar, tidak ada ini, itu dan sebagainya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada lagi kita dengarkan ini. Kalau ada masih kita dengarkan berarti ini cuma omong doang, ya kan? Jadi, mudah-mudahan tidak ya kan ini sebenarnya kan kalau menurut kan kelas-kelas ini kan sudah ditiadakan. Iya. Dari kelas 1, dari kelas 2, kelas 3. Oke, jadi ya, kalau yang penulis bahasa pernah dengar itu tidak ada lagi kelas. Nah ini mungkin tujuannya kan tidak lagi kelas, makanya ini ada lagi istilah Kris. Kelas rawat. Ukir badi. Bahasa atau sapa-sapa tuh. Jangan itu tidak ada di situ. Tidak mendengar monitor itu, rusak semua radionya itu. Sembaran atau cuma dia saja itu di WA. Mengabsen kayak anak sekolah.
Ada Baji, ada. Iya. Ada tidak monitor. Iya. Monitor gitu tahu karena ada balas dia numu. Nah, lihat saja dia itu di bagian itu je. Monitor je. Dia tidak tahu apa dibahas ini. Iya. Warantungannya Jona. Kalau yang jadi ini di monitor hari ini Pak Masuki lah. Ya tahu Pak Masuki itu pasti setia itu monitor. Dia jam 8 paling. Bagaimana Pak Haji, adakah? Tidak ada. Bagaimana Pak Haji, ayo datang besok Pak Haji. Atau jemput besok. Ayo Pak Haji, saya jemput di pintu gerbang. Oke. Iya Pak John. Oke. Pak Haji. Yang kentar tidak mau datang, sebenarnya banyak alasannya. Kalau orang tidak mau datang itu banyak alasannya. Karena rambutnya lah atau apa sebagainya. Oke. Sampai jumpa besok. Yang mau apa itu seleksi di? Yang mau seleksi silakan. Iya. Jadi persiapkan memang dirinya baik-baik. Oke. Pakai baju yang terbaik, ya kan? Seperti itu. Oke deh. Jam 8 nih. Pinjam baju nih, oke. Belum selesai dulunya sudah. Sabar sur, lama dulu masuk menelpon. Jadi hidup Kris ya. Lanjutkan. Kita dukung pemerintah kalau batu-batu ini dilaksanakan. Iya, insya Allah. Dan konsisten. Oke deh. Oke. Iya, terima kasih Dik. Iya. Lalu. Iya. Bagaimana Pak Jeko? Monitorkah? Monitor je tahu. Ya, Waalaikumsalam. Selalu duduk kok Jono. Ya pendengar, sebentar saya akan lanjut lagi kebersamaan tak di Bari Basa. Kami hadirkan dulu informasi kabar anak Pro 4. Disinilah tempat kita menatap langit, mencium tanah bersama budaya kita. Bahagia hati ini kembali ke Tondok Toraya. Saatnya kita kembali ke kampung halaman kita, tanah yang sangat indah, yang elok mempesona. Budaya dan alam adalah anugerah, itu dusunku, negeri indahku. Tondok kedadianku, taetonganku, susina. Tondok Toraya, tondok kedadianku. Tiba saatnya kita kembali ke kampung halaman kita, tanah yang sangat indah, yang elok mempesona. Kedadianku, taetonganku, susina.
Kabaratna Pro 4. Danau Tempe merupakan salah satu danau terbesar di Sulawesi dengan luas kurang lebih 13.000 hektar. Danau Tempe diapit oleh 3 kabupaten yaitu Kabupaten Wajo, Seden, Renrapang, dan Kabupaten Sopeng. Daya tarik utama Danau Tempe ini adalah danaunya yang luas dan deretan pegunungan yang megah. Terdapat beragam spesies ikan air tawar yang jarang ditemui di tempat lain di danau ini. Di kawasan Danau Tempe juga banyak rumah terapung milik para nelayan. Wisatawan dapat menyewa ketinting untuk menyusuri perairan dari atas ketinting. Para wisatawan bisa menyaksikan burung-burung air yang singgah dan terbang. Demikian Kabaratna Pro 4.
saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pemak pale bombang di tengah tasik loang liwat lamun apa diku engkaku muaselean
Sabah tau kasih asima terima tamu dek gagacek dek mua sengereku mutarori hatimu Siti Naja memang musalai Sabah opa jajiamu temapoji gagawara parang ubolai nasabari umaboko gagawara parang ubolai nasabari umaboko
Mapadendang yang tampil lewat alunan pemukulan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Kemeriahan pesta panen yang menjadi tradisi budaya masyarakat Bugis Makassar ini baru-baru ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Bulowatang, Kabupaten Sidrap. Alunan suara dan ritme dari pukulan Mapadendang ini cukup menarik perhatian. Kemeriahan Mapadendang hadir dengan pemain yang menumbuk gabah yang dilakukan oleh gadis dan pemuda berpakaian baju adat yakni baju bodo. Begitupun dengan pria dengan sarung sutra. Alunan pukulan Mapadendang begitu terdengar dinamis yang dimainkan 5 hingga 10 orang dengan ceceran beberapa lesung. Kegiatan Mapadendang yang berlangsung di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Bulowatang, bertepatan dengan kegiatan pelantikan kepala desa. Suasana kegembiraan masyarakat desa terlihat di acara tersebut. Kepala desa yang baru saja dilantik, Andi Irwan, mengatakan tradisi Mapadendang ini adalah bentuk kesyukuran masyarakat saat panen. Sebagai kepala desa Bulowatang, pihaknya akan mengagendakan setiap tahunnya dari kegiatan Mapadendang ini. Kegiatan Mapadendang itu bagi masyarakat itu bentuk suatu kesyukuran atas hasil panen yang dihasilkan. Itu adalah suatu bentuk kesyukuran masyarakat, dan ini adalah merupakan pesta tahunan setiap panen. Ini kan istilahnya pesta panen, dan itu disinilah masyarakat bisa mencurahkan semua hasil panen yang didapat selama musim panen, tanam padi, dan ini merupakan acara adat memang Bu, untuk masyarakat Desa Bulowatang. Dan insya Allah acara Mapadendang ini akan saya bikinkan laporkan di kabupaten untuk jadikan agenda tahunan. Seperti itu Bu. Siapa-siapa Pak yang terlibat dalam pesta panen Padendang ini? Kalau yang terlibat dalam pesta panen di Desa Bulowatang ini seluruh masyarakat Desa Bulowatang Bu, ikut berpartisipasi demi menjalankan ini pesta panen. Penuh dengan kebersamaan, masyarakat tergambar dari pesta Mapadendang. Sebab berbagi kegembiraan bukan saja bagi petani, tetapi juga unsur pemerintahan di desa. Tidak heran, memulai acara ini, masyarakat pun berpartisipasi mengumpulkan dana, termasuk mengatur persiapan acara. Pertunjukan meriah ibarat pesta rakyat. Budayawan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Eri Iswari, mengatakan Mapadendang merupakan adat Bugis sejak dahulu kala yang dilakukan saat bulan purnama. Bunyi tumbukan alu kelesung yang silih berganti sewaktu menumbuk padi terdiri dari 6 orang perempuan dan 3 pria. Bilik baru galesung, alu, dan pakaian tradisional yaitu baju bodo dan sarung sutra. Pagelaran seni ini cukup unik. Para perempuan beraksi dalam bilik baruga yang disebut pakindona, sedangkan pria yang menari dan menabur bagian ujung lesung disebut pakambona. Bilik baruga terbuat dari bambu serta memiliki pagar yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut wala suji. Tidak sekedar gerakan pukulan alu yang menghasilkan ritme irama yang indah, tetapi ada hal yang cukup mengandung magic dengan simbol padi yang telah dipanen dengan batang padi yang pernah tumbuh. Menurut Dr. Iswari, bersatunya nilai magic dan rasa syukur kegembiraan kental pada tradisi Mapadendang ini. Terlebih masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat memberikan arti penting bagi padi sebagai sumber kebutuhan hidup. Tidak heran, rumah-rumah adat Bugis Makassar menempatkan gabah di atas rumah di tempat yang khusus. Mapadendang ini pun kian diperkenalkan sebagai satu pertunjukan. Ya, jadi biasanya waktu memotong padinya, memisahkan
ataupun biasanya dengan ani-ani ya, ada orang tertentu yang dianggap pintar dan mengetahui betul filosofi dari padi dan juga pemisahan antara batang-batang padi jerami itu dengan dengan tanah seperti itu. Sehingga orang-orang yang akan terlibat di dalam tradisi Mapadendang ini hanya menumbuk dan juga membunyikan lesung silih berganti ya dengan irama tertentu. Jadi yang seperti pinatinya seperti itu mungkin ya. Ya, itu hanya pada saat memotong padi itu dan biasanya pada saat mau menyimpan di atas rakyang ataupun dulu pemekang ya. Jadi di atas rumah bagian atas, tetapi saat ini mungkin ada tempat penyimpanan tertentu. Dan itu makanya di zaman dulu tempat penyimpanan padi itu justru di bagian atas, di atas posibola, di atas kalebala. Rumah-rumah kayu itu Bu ya? Iya, badan rumah di tengah, kemudian padi itu disimpan di atas. Itu karena masyarakat Bugis Makassar sangat menghargai yang namanya padi. Karena itu adalah sumber kehidupan. Jadi posisinya di dalam masyarakat kita, dalam kultur kita, padi itu dianggap mempunyai tempat yang lebih tinggi dibandingkan manusianya sendiri. Sehingga dia ditempatkan di pemekang, namanya di loteng, gitu. Orang Bugis mengatakannya rakyang. Jadi ada tiga posisi. Jadi ada atas, ada dunia tengah sebagai tempat kita beraktivitas sehari-hari, dan ada pastiringan kalau rumah adat tradisional Bugis Makassar, karena ada tiang-tiang di bawah dan ada tempat semacam tempat duduk yang biasanya tempat bersilaturahmi atau bersosialisasi masyarakat kita di zaman dahulu. Kalau saat ini mungkin tidak terlalu terasa lagi ya bahwa padi itu sangat dimuliakan kedudukannya, karena rata-rata kita sudah tidak punya lagi loteng untuk menyimpan padi di atas rumah, meskipun itu rumah tradisional, tetapi dia ditempatkan dalam satu kamar khusus biasanya, bukan lagi di atas. Jadi agak bergeser posisi penempatan padi itu di zaman ini. Ya, jadi sekarang ini malah dipertandingkan Ibu sebagai bentuk penguatan dan juga pemertahanan budaya lokal. Sekarang ini seperti di sidrap, topeng itu masih dipertandingkan malah. Jadi supaya masyarakat kita mengetahui bahwa sebenarnya ada tradisi yang bisa mengungkapkan rasa syukur dan juga seperti bersenang-senang di bulan purnama. Sebagai warisan budaya, Dr. Iswari menilai Mapadendang ini memang asli kegiatan turun-temurun yang dilakukan sejak dahulu kala. Iringan musik Mapadendang yang dibawakan oleh gadis dan pemuda dengan penuh kegembiraan tidak jarang menjadi tempat bertemunya hubungan istimewa yang berujung pada perjodohan. Terkadang dalam Mapadendang juga diwarnai dengan mainan kegembiraan lainnya, yakni matojang atau ayunan yang sangat tinggi. Secara filosofi, dalam kepercayaan masyarakat Bugis bermakna matojang yaitu penenangan jiwa. Orang yang melakukan matojang atau ayunan akan tenang jiwanya, akan merasa seperti tanpa beban karena melayang-layang di udara. Meskipun kedua perangkat tradisi ini bukan satu rangkaian, tetapi menurut Dr. Eri Iswari layaknya menjadi pementasan pertunjukan pada setiap event penting daerah, sehingga warisan budaya lokal dapat terus terjaga dan tidak dilupakan oleh generasi bangsa. Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda
Dan pada zaman dahulu, gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah. 11 Januari 1911 adalah tanggal sekolah keterampilan perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Khairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Ya baik pendengar, dan masih tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Iya, saya baca dulu dari komentarnya Ibu Sudarsia ya. Ya, rencana pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS itu sangat bagus dan memberi semangat bagi pasien dan keluarganya dan menunjang kesembuhan bagi pasien tersebut. Terima kasih Dembaji Merdeka. Terima kasih kembali Ibu Sudarsia. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, Farida Sahib ya. Monitor Dembaji cantik. Baik hati. Oh, Dede. Terima kasih Bu Farida sudah gabung ya lewat kolom komentar. Saya terima telepon Anda kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Bari bahasa mana suaranya? Iya. Terputus Ki. Oke, yang mau bergabung juga melalui telepon WA silahkan 0811 400 9250. Iya, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Mbak. Iya, siapa ini? Deng Mile di Kokeba. Oke, Deng Mile di Kokeba. Di kesehatan bantah-bantah ini berarti selalu tang ini berinteraksi dengan BPJS. Oke, iya silakan komentar tak. Kalau saya mengalami selama BPJS ini, saya kan KIS, Mbak. Saya diperhatikan sama pemerintah. Oke. Iya. Saya sudah 3 kali masuk rumah sakit operasi. Iya. Pelayanannya bagus. Pertama saya di Faisal, baru ke Bayangkara, baru-baru ini ada 3 bulan lalu habis operasi lagi. Alhamdulillah pelayanannya bagus. Iya. Seperti kan ada mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak di sana merata. Dan saya itu waktu itu di kamar itu orang. Iya. Iya, tidak, kan biasanya kan pakai kelas, ya, kelas 1, kelas 2, 3 beda kamarnya. Kalau saya enggak. Iya. 2 orang di dalam kamar itu. Cuman biasa keluarga pasien itu biasa ngotot. Terlalu banyak ini. Iya, jadi biasa itu petugas sebenarnya Bu, kita ini bukan cuma melayani 1 orang. Iya. Karena banyak kita layani. Iya. Jadi kalau begitu biasa, kalau sudah pelayanannya sudah terlambat, sudah ngotot. Nah, ngotot gini. Dan kalau saya selama ini alhamdulillah. Ini seperti ini, istri saya ini ke Bayangkara lagi sekarang, lagi periksa saraf terjepit. Dan dokter anjurkan kita kalau misalnya memang Bapak tidak bisa tahan lain, langsung masuk tidak usah melalui rujukan. Iya. Itu dokter anjurkan kita. Iya, berarti kita ya asisten Pak. Berarti enak sekali pelayanannya sekarang ya. Iya. Kalau menurut saya sudah tahu ke yang lain. Iya. Kan biasa pasien juga biasa ngotot itu yang bermasalah biasa. Iya. Di rumah sakit. Iya. Oke, terima kasih Demile. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelayanannya sudah sangat memuaskan ya menurut Deng Mile ini. Nah, pendengar, jadi sebentar itu di Pro 1 ada dialog luar studio, tentunya dengan dengan tema transformasi mutu pelayanan program ya. Iya, Assalamualaikum. Halo, dari Basa. Iya, dari Ismail Bone, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Lautar Jaja, Desa Batu Limpoy. Iya, oke Pak Ismail. Apa ini yang mau disampaikan tentang BPJS? Ini ada pengalaman tak? Bagaimana? Ini kalau soal BPJS Mbak ya. Iya. Ini juga menjadi salah satu kebutuhan. Karena dengan BPJS itu kita bisa mudah untuk melakukan pengobatan Mbak. Dan saya sayang sekali seorang penyandang tunanetra, tapi sama sekali belum memiliki yang namanya BPJS.
Jadi ini sangat disayangkan. Jadi kepada pihak terkait, mohon BPJS sering diadakan maksudnya untuk penyandang tunanetra, penyandang disabilitas ya. Iya, saya orang buta saya, Mbak. Oh, tapi belum ada BPJS ini kita. Belum ada BPJS Bu, dan ini jadi keluhan utama bagi saya. Tidak ada yang uruskan Ki untuk mendaftar. Iya. Karena kan mesti mendaftar dulu itu Pak Ismail. Iya. Nanti saya sudah menghubungi kontak center BPJS. Iya. Kalau kita mau melakukan pendaftaran itu harus menyertakan nomor KTP kalau nggak salah. Nomor KTP. Baru tidak ada juga KTP tak kapan Pak Ismail? Ya. Ada juga KTP tak? KTP sih ada Mbak, tapi yang bukan saya yang memegangnya, bukan saya menyimpannya, tapi pihak keluarga. Okay. Karena kebetulan orang tua saya juga sudah meninggal dunia kan. Jadi untuk KTP, kartu identitas, saya tidak berani menyimpan sendiri. Ntar ada yang nyuri dan menyalahgunakan. Ini juga. Iya, semangat ya. Iya. Iya. Dan Mbak, mohon maaf ini sedikit di luar tema, soalnya kan saya dengar besok ada pertandingan karaoke ya. Itu bagaimana informasinya itu? Mungkin bisa diinformasikan karena saya tidak selalu dengar RRI. Iya. Silakan informasi tak, bagaimana metodenya besok? Oke deh, sebentar dengarkan Meki di 94,4 ya. Iya, oke. Iya 94,4 ada pihak BPJS itu di sana nanti jam 9 sedikit lagi. Iya di Halo Luar Studio. Iya, oke deh, terima kasih Pak Ismail. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Pak Ismail yang sudah mengeluhkan juga bahwa dia belum ada BPJS-nya ya. Jadi informasinya sahabat budaya, tentunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Makassar bakal melakukan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan bagi warga Makassar ya. Tentunya dengan program kelas rawat inap standar atau KRIS yang rencananya aturan ini akan diberlakukan di seluruh rumah sakit di Indonesia. Jadi sebentar juga Anda bisa dengarkan program Dialog Luar Studio ini di Pro 1 RRI Makassar. Kemudian untuk melanjutkan kebersamaan kita di acara Pro 4 jam 9 nanti kami hadirkan bersama Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Tentunya dengan tema posisi anak dalam Al-Quran. Dan Anda masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Saya akhiri dulu kebersamaan kita ya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak benye kak yak mato, macam yak yak mato, masola ngak yak mato, maku jangan yak mato, ini sesi ala kepanas sepunya. Itu janda kuku bene, teluni purawa beang, haji boleh tanah Mekah Malopo bola batuna. Napo jika lo jandaku neliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri.
aku neliat Pak motoro Honda bebek na cicilang upake to